Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan pelajaran SBK kelas 9. Bab 1. Tolong sambil mendengarkan, kalian sambil menyimak buku ya. Sudah disiapkan bukunya? Kalau belum, tolong segera diambil. LKS SBK kelas 9. Nah, kalau sudah saya mulai. Bab 1 SBK membahas tentang karya seni lukis dan patung. Karya seni lukis dan patung. Yang pertama akan saya jelaskan seni lukis dulu. Nah, apa seni lukis? Pengertian seni lukis ya, sambil dilihat bukunya. Seni lukis merupakan karya yang umumnya berbentuk dua dimensi. Dua dimensi itu permukaan datar dan dibuat di atas permukaan kertas, kanvas, kaca, dan bahan lain yang memungkinkan untuk melukis. Misalnya papan bisa, pokoknya bahan yang memungkinkan untuk melukis. Jadi itu pengertian seni lukis. Saya ulangi lagi, nanti dihafalkan dan dipahami ya. Dipahami, seni lukis merupakan karya. Nah, jadi karya seni itu karya yang berbentuk dua dimensi dan dibuat di atas kertas, kanvas, kaca, dan bahan lain yang bisa. Bahan lain yang bisa digunakan untuk melukis. Jadi intinya di sini seni lukis itu karya yang berbentuk dua dimensi. Dua dimensi itu anak-anak ya seperti kertas ya. Itu dua dimensi. Kalau seperti patung itu karya tiga dimensi. Bentuknya tiga dimensi. Kalau seperti lukis, gambar, batik itu dua dimensi. Selanjutnya, apa tujuannya berkarya lukis? Tujuannya orang melukis itu apa? Macam-macam. Ternyata tujuannya itu tidak satu. Bahkan ada 4 tujuan. Ada tujuan religius. Kemudian tujuan kritik sosial. Lalu ada lagi tujuan ekspresi. Dan yang keempat, tujuan komersil. Melukis tidak asal melukis saja, harus ada tujuannya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan tujuan religius? Tujuan religius, religi itu artinya agama. Berarti hubungannya dengan berketuhanan ya. Jadi melukis itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi orang melihat karya lukis, begitu juga yang melukis itu punya tujuan agar orang yang menikmati lukisan itu pada akhirnya dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Pokoknya ada hubungannya dengan keyakinan dan keimanan. Kan banyak karya lukisan yang seperti itu. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kritik, misalnya kritik kepada pemerintah, pada umumnya ngeritik kepada pemerintah, kepada ketua organisasi, kepada lembaga-lembaga sosial, kepada kepala sekolah, ya pokoknya kepada penguasa, pimpinan. Itu misalnya ada kebijakan yang kurang sesuai, kurang cocok, maka biasanya orang menyampaikan kritikan. Lah seorang pelukis itu ngeritiknya melalui lukisan. Jadi secara tidak langsung, tidak melalui lisan, tidak melalui bahasa tulis, tapi melalui lukisan. Itu tujuan melukis, bisa untuk secara tidak langsung mengkritik pemerintah, mengkritik ketua apa, lembaga, dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian apa yang dimaksud dengan tujuan ekspresi? Ekspresi itu mengungkapkan gagasan. Jadi seorang pelukis melukis karya lukis itu dengan tujuan mencurahkan perasaan, emosi. Misalnya dia sedang merasakan perasaan sedih, maka dia melukis. Lukisannya itu dibuat untuk sarana mengungkapkan kesedihannya. Atau sebaliknya, yang dilukis itu merupakan sarana untuk mengungkapkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Itu perasaan, sedih, gembira. Nah, itu diungkapkan melalui lukisan. Entah apa yang dilukis itu, pokoknya yang melukis dan yang menikmati karya lukisannya itu bisa menangkap isi tujuan dari lukisannya itu. Sudah. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, tujuan komersil. Komersil itu perdagangan. Jadi seorang pelukis melukis, tujuannya apa melukis itu? Tujuannya agar karya lukisannya itu dapat diperjualbelikan. Nah, bukan hanya untuk kesenangan, kepuasan batin, tapi juga untuk menghasilkan uang, bisa dijual, baik itu lewat pameran atau dijual lewat toko, diperbanyak dan lain sebagainya. Begitu anak-anak tujuannya. Ada 4, saya ulangi lagi. Orang melukis bertujuan 1, tujuan religius, keimanan, tujuan kritik kepada pemerintah, tujuan ekspresi untuk mengungkapkan perasaan, tujuan komersil untuk perdagangan. Nah, yang ketiga tentang aliran seni melukis. Seni lukis ternyata tidak hanya asal melukis saja. Orang tidak hanya asal melukis. Macam-macam lukisan, karya lukis orang itu. Aliran, ada lukisan yang ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Aliran representatif dan aliran non-representatif. Kalau aliran representatif itu maksudnya menggambarkan, lukisannya itu menggambarkan sebuah keadaan nyata, kehidupan nyata, bayangan yang nyata. Yang dilukis itu orang menikmati lukis itu menangkap, oh ini lukisan yang beraliran representatif, jadi mewakili kejadian nyata. Yang kedua non representatif, yang tidak nyata, jadi abstrak, tidak mudah dibaca. Untuk lebih jelasnya, uraian lebih panjangnya kalian baca sendiri di LKS itu.